Lily menguap, padahal dia sudah mandi dan sedang sarapan. Haidar menghampiri Lily yang hanya sarapan dengan roti dan cake mini itu, tak lupa segelas susu. Pilih, Haidar menyerahkan tabnya pada Lily. Lily menerima dengan mengunyah malas. Rumah sama apart. Gumam Lily lalu kembali mengunyah. Lo pilih lebih nyaman di mana? Haidar membungkuk. Menabrakkan bibirnya ke bibir Lily lalu M3 Enjil 4 teh krim cake di bibir Lily. Gue keluar dulu, Haidar pergi begitu saja. Lily menyeka bibirnya seraya menatap kepergian Haidar. Kenapa juga harus ada ciumnya? Kesal Lily misuh-misuh dalam hati. Lily pun fokus melihat beberapa rumah, lingkungannya dan beberapa apartemen. Lily menimang dengan serius. Apartemen lebih dekat dari kampus. Mungkin itu yang akan dia pilih. Mengingat Lily itu gampang malas. Dekat lebih bagus. Lily menyimpan tab itu dan fokus menghabiskan sarapan. Tak lama Haidar datang dengan beberapa kebutuhan di tangan kirinya. Pilih apa? Tanyanya setelah menyimpan belanjaannya. Apart, dekat kampus soalnya. Lily beranjak, memeriksa apa yang dibeli Haidar. Ternyata beberapa alat mencukur, sabun wajah dan deodoran. Tunggu. Kanol endom. Lily menoleh pada Haidar yang ternyata tengah menatapnya. Apa? Ngapain beli ini? Sewot Lily dengan wajah memerah. Mengingat semalam dia malu. Astaga. Lo siap hamil? Hah? Lily melongo. Gue tahu lo belum, makanya gue beli. Semoga yang semalam gak jadi. Jelasnya seraya melanjutkan sarapan yang tidak dihabiskan Lily. Terlalu malas untuk pesan lagi dan juga Haidar malas sarapan banyak. Gue pikir gak akan lagi. Haidar menatap Lily malas. Lo pikir cukup sekali? Lalu mulutnya kembali dijejalkan makanan. Lily pun melempar kondom itu ke muka Haidar dan setelahnya kabur. Lily malu, kenapa juga Haidar membahasnya dengan tanpa dosa begitu? Apa dia lupa kalau mereka Tom and Jerry yang tak pernah akur tapi tiba-tiba sangat intens dan intim? Apa tidak canggung? Atau malu? Haidar memejamkan matanya sekilas, menahan kesal atas tindakan Lily. Sungguh tidak sopan istrinya itu. Haidar tidak melanjutkan sarapannya. Tidak nafsu lagi. Haidar mengusap tengkuknya, bayangan semalam terlalu bergentayangan. Haidar jadi tidak fokus. Astaga. Kenapa takdir gue harus Lily? Gumamnya sangat pelan. Lily dan Haidar besoknya masuk kuliah. Wajah keduanya terlihat bad mood. Mungkin karena merasa risih dengan hoodie couple yang tengah dipakai. Semua karena paksaan Sanum. Lily menyesal berangkat dari rumahnya. Kalau saja Haidar langsung mengajaknya pindah mungkin mereka tidak akan merasa malu seperti saat ini. Widih, Tom and Jerry kita udah akur nih, Tantan berseru heboh saat berpapasan di pintu kelas. Orang-orang yang sudah ada di kelas jelas sorak menyambut kedatangan Lily dan Haidar yang terlihat semakin menekuk wajahnya itu. Tiba-tiba nikah, tiba-tiba hoodie kembar. Semejik itukah benci jadi cinta, seru Yuka yang duduk di kursi paling pojok. Kelas semakin ricuh. Lily menghela nafas sabar. Dia lirik Haidar yang duduk tanpa dosa itu. Lily ingin mencakar wajahnya. Jangan terlalu semangat dong, Dar. Kata Tantan. Cuti sampai nambah. Lanjutnya yang membuat tawa kembali menggelegar. Haidar mengabaikan, sibuk sendiri dengan buku-buku. Walau telinganya tidak bisa berbohong, langsung bereaksi. Muka mereka merah. Ini sih yakin sukses? Seru Aji yang sedari awal sibuk meramaikan dengan tawa dan gebrakan di meja. Privasi. Berisik.
jerit Lily lalu memukul Tantan yang paling dekat dengannya. Hingga dosen masuk menghentikan semuanya. Lily melirik Haidar yang baru menyimpan botol minuman di mejanya. Haidar terlihat mengganti pakaiannya. "Yah, kok gak kuplean lagi?" Sila usil pada Haidar. Haidar tidak merespon. Lily menghela nafas, tiba-tiba dia merasa kecewa. Apakah Haidar sebenci dan semalu itu sampai langsung diganti? Menyebalkan. "Kalian berantem," bisik Yuka. "Gara-gara kita ledekin ya?" Lanjutnya masih berbisik. Mungkin. "Gue gak merasa berantem sih." Lily meminum minuman pemberian Haidar sedikit. Dia memang sedang haus tapi malas ke kantin jauh. Dosen pun masuk. Pembelajaran begitu serius walau sempat mencicipi pengantin baru namun hanya sebentar. Hingga waktu pulang datang. Lily masih terlihat bad mood. Sungguh tidak suka dicicipi, mengganggu. "Gue tunggu di parkiran," Haidar berujar tanpa menghentikan langkahnya. Lily kembali menghela nafas sabar. Haidar sampai kembali acuh. Tidak menegur bahkan mengajaknya debat. Pasti sama terganggu dan malu. "Gue duluan," pamit Lily lesu pada semuanya. "Bye, pengantin baru." Lily masuk ke dalam mobil Haidar. Menyimpan tas laptop di jok belakang lalu memasang sabuk pengaman. "Sebenci dan semalu itu lo sama gue. Sampai ganti langsung. Tindakan lo buat gue dibully, katanya gue cinta bertepuk sebelah tangan," dumel Lily. Haidar melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Bukannya lo yang malu? Lo nunduk dan risih. Gue cuma mau tolong lo biar mereka berhenti singgung soal Hodi," jelasnya datar tanpa menatap lawan bicara. "Dan niat baik lo malah buruk buat gue," ketus Lily. Haidar memilih diam saja. Malas berdebat. Moodnya sama dengan Lily jadi lebih baik diam daripada semakin memperkeruh suasana. Haidar dan Lily sama-sama diam. Tidak ada suara bahkan pertengkaran. Biasanya tidak ada hari tanpa debat. "Kalian berantem. Gimana mama mau lepas kalian mandiri kalau diam-diaman begini?" Sanum yang tengah membantu membenahi barang yang akan dibawa Lily pun berhenti. Lily menatap Sanum. "Enggak, lagi males ngobrol aja, Ma." Jawabnya malas-malasan, dengan kedua tangan sibuk menutup koper. Haidar masih menata semua benda ke dalam koper lain. Entah untuk apa tapi Lily kekeh ingin membawanya, kata Sanum. "Mama gak bisa kalian bohongi, lebih baik besok pindahnya. Selesain dulu di sini." Sanum pergi begitu saja. Lily menghela nafas. "Padahal semua gara-gara Hodi yang mama kasih," gumam Lily. Haidar pun beranjak dan berdiri di hadapan Lily yang tengah berdiri di lemari. "Lo gak marah soal gue yang ganti pakaian kan? Lo bilang gue sebenci dan semalu itu. Gue bukan malu, apalagi benci. Gue cuma mau bikin lo nyaman," jelasnya. Lily menahan nafas sejenak lalu menekuk wajahnya. "Gak usah so baik, geli." Lalu memalingkan wajahnya. "Gue serius." Ya. "Terserah, semua udah kesebar, gue yang cinta sama lo." "Gue yang bertepuk sebelah tangan," sindir Lily ngegas. Haidar meraih wajah Lily agar menghadapnya. "Kita bisa patahin pemikiran itu, kalau itu yang bikin lo marah," yakinnya lalu merogoh ponsel. Lily terdiam. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang membuatnya kecewa dan marah. Haidar mengarahkan kamera lalu mengecup pipi Lily. "Senyum, cepetan," tegur Haidar. Lily tersenyum kaku. "Yang bener." "Gak usah deh," kesal Lily. Haidar mengecup bibir Lily. "Cepetan, gak mungkin kita upload foto ciuman, terlalu vulgar."
Balasnya kalem. Lo, cepet. Haidar memeluk Lily, mengecup lagi pipinya. Lily pun terpaksa senyum secantik dan senatural mungkin. Haidar menjauh, sibuk dengan ponselnya tanpa peduli dengan Lily yang mematung dengan wajah memerah malu. Lily melotot saat Haidar memeluknya setelah menyimpan ponsel. Apaan sih? Lepas. Haidar malah mendorong hingga Lily jatuh ke atas kasur. Haidar. Apaan sih? Lily hendak bangun namun Haidar kukung. Menurut lo? Lily mengerjap dengan pipi kembali merona. Lily menyikat gigi dengan lesu. Bukannya menyelesaikan masalah malah membuat masalah. Masalah di tubuh lebih tepatnya. Haidar malah mendadak minta jatah. Lily memainkan ponselnya dengan masih menggosok gigi. Notif Instagramnya semakin ramai semenjak Haidar mengupload foto cium pipi itu. Captionnya membuat Lily geli. Tom and Jerry akur apanya? Lagi B3R cinta saja debat soal posisi. Astaga. Lily buru-buru menepis ingatan panas itu. Haidar muncul dengan muka bantal dan rambut berantakan. Dari sore keduanya memutuskan tidur sampai pukul 8 malam barulah bangun. Haidar berdiri di samping Lily, meraih sikat gigi dan pasta gigi. Keduanya sama-sama menggosok gigi. Lily berkumur lalu mulai mencuci wajahnya. Haidar bersandar sambil menatap Lily dan menggosok giginya. Ingatkan Haidar besok agar Lily menutup lehernya. Di sana ada banyak jejak, bisa-bisa sekelas menciciekan lagi. Haidar menyenggol pinggang Lily agar sedikit bergeser. Lily yang tengah melap wajahnya dengan handuk sontak berdecak. Lily pun membawa langkah keluar kamar mandi. Dia ingin makan malam walau sudah lewat. Perutnya tak bisa ditahan lagi. Gendut. Bodoh amat. Lily kembali masuk ke kamar mandi. Mau makan apa? Tanyanya. Haidar melap wajahnya dengan handuk lalu membawa langkah keluar yang diikuti Lily. Samain, Haidar melepaskan kaosnya, dia ingin rebahan tanpa kaos. Lebih nyaman. Lily pun harus mulai membiasakan diri. Oke, Lily sibuk dengan ponsel. Tidak mungkin dia malam-malam menyuruh Simbo, kasihan. Lebih baik pesan antar saja. Lo bawa ke bawah ya, gue males. Lily rebahan dulu. Haidar tidak merespon. Ingin mendebat pun dia urungkan. Kasihan Lily pasti lelah setelah pertempuran mereka dari siang ke sore. UGH. Lily memekik kencang saat seenak jidat Haidar menindih tubuhnya. Apa sih? Berat tahu, semprotnya. Haidar pun menggulingkan tubuhnya dengan senyum samar. Sudah cukup usilnya, Haidar lelah jika harus menepis pukulan Lily. Kenyang udah. Lily menghentikan makannya lalu meminum sedikit air dalam gelas itu. Lo harus belajar hemat, kalau mau makan sedikit belinya lebih baik satu berdua, dibuang sayang, omel Haidar. Lily menatap Haidar sebal. Dasar orang kaya pelit. Ketusnya. Haidar menyimpan sendoknya agak kesal. Ini bukan soal pelit. Tapi soal makanan yang kebuang, masih banyak orang yang kesulitan di luar sana. Dan lo terlalu sombong buang-buang makanan. Omelnya lagi dengan begitu tegas. Lily berdecak malas. Ya, kalau gak mau kebuang lo makan habisin. Sewotnya lalu beranjak dan pergi dari ruang makan. Haidar menghela nafas, menatap kepergian Lily dengan sabar. Dia harus lebih giat membuat Lily lebih paham tentang semuanya. Dia dan Lily akan hidup bersama mungkin tidak sebentar. Haidar memang terlahir dari keluarga kaya turun-temurun. Tapi setelah menikah beda lagi. Haidar harus mencari uang sendiri apalagi setelah menikah dengan Lily.
Semua fasilitas mewahnya dirampas sebagai luapan kekesalan Hengki karena Haidar tidak mau menurut. Belum tidur? Haidar menoleh pada mertuanya. Roger yang kini mendekat lalu belok menuju kulkas. Belum, Pak. Lili lapar jadi kita makan dulu. Masalahnya udah selesai kan? Roger membawa sebotol minuman entah minuman apa lalu duduk di samping Haidar. Haidar mengangguk. Kita udah baik-baik aja, Pak. Jawabnya. Bagus, Lili masih kekanak-kanakan, harap maklum ya. Roger mengusap bahu Haidar sekilas. Dulu Papa pernah ketemu mendiang nenek kamu mungkin masih kecil, ceritanya. Keduanya tampak damai, saling berbagi cerita hingga 1 jam berlalu keduanya pun memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Li, ada yang aneh, Haidar mengusap tengkuknya. Lili menatap Haidar yang baru selesai mengunci pintu. Lili yang masih kesal melirik dan mematikan ponselnya. Apa yang aneh? Tanyanya sewot. Gue kok panas ya, apa nyicip minuman Papa tadi? Haidar duduk di kasur, samping Lili. Lili menyentuh kening Haidar. Loh, Lili melotot saat tubuh babon Haidar menabrak tubuhnya hingga terlentang. Ceka, minggir ga? Gue yakin, minuman Papa ada 4 engnya, bisik Haidar di dalam leher Lili. Gue tahu lo capek, gue cari cara lain aja, dia pun beranjak, bergegas ke kamar mandi. Lili turun dari kasur, dia meraih air segelas yang siapa tahu akan membantu Haidar. Gak apa-apa serius. Gue bisa bantu, lo kayak tersiksa. Lili jelas tidak tega melihatnya mengingat keduanya sudah suami istri. Serius mau bantu? Haidar tersenyum miring. Ini obat kuat, lo bisa susah jalan besok, lanjutnya. Lili melotot. Nih minum, gue cari susu dulu siapa tahu obatnya langsung gak ngefek. Setelahnya keluar kamar mandi, membiarkan Haidar mengguyur dirinya dengan masih menggunakan pakaian. Gue mau beli isinya, Lili masih mengamati apartemen cukup luas itu. Televisi, lemari, sofa dan barang-barang lainnya, lanjut Lili. Beli yang berguna aja, gue masih belum dapat kerjaan tetap. Balas Haidar yang kini mendorong koper besar menuju kamar. Lili menoleh pada Haidar. Udah kayak ngapain kerja? Herannya. Haidar tertawa pelan. Ucapan orang bodoh, balasnya dengan meraih koper lain untuk dibawa ke kamar mereka. Apa? Beo Lili tidak terima. Lo pikir uang itu punya gue? Gue sebelum nikah dibiayain orang tua, kalau udah nikah beda kali. Kesal Haidar. Kenapa bisa pemikiran Lili begitu dangkal? Ya biasa dong. Balas Lili marah. Uang itu gak bisa diem. Kadang ada masanya habis. Jelas sekaya apapun harus tetap kerja apalagi gue urus orang bodoh nan boros kayak lo. Haidar pun melewati Lili yang sontak memukul punggungnya kesal. Haidar menoleh kesal juga. Mode Tom and Jerry sedang aktif. Semalam gue tolongin lo sampai susah jalan. Lo masih aja suka hina gue. Marah Lili lalu menendang kaki Haidar sampai meringis. Haidar menghela nafas dan memilih mengalah. Dia ikuti Lili. Gue emang gini, gak bisa filter ucapan apalagi gak bisa romantis, ujarnya. Ya seenggaknya jaga hati istri lo dong. Gue bukan matre. Bukan mau jadi boros. Apa salah gue mau isi tempat yang kita tempatin? Gue kayak istri kebanyakan kali, isak Lili dengan marah. Haidar tidak menjeda, dia berdiri di belakang Lili yang mulai terisak itu. Kalau lo merasa keberatan urus gue, kenapa juga malah berani ajak nikah? Apa belum cukup gue lo manfaatin? Lo kayaknya pengen terus sakitin gue.
Haidar meraih lengan Lily, membaliknya agar saling berhadapan. Gue salah, gue akan berusaha filter ucapan gue. Kalau seandainya nanti gue lupa lagi, gue harap lo gak masukin hati, gue emang gini. Gue harap lo bisa paham pelan-pelan, Haidar usap air mata itu. Gue istri lo, bukan musuh lo lagi, suara Lily bergetar lirih. Kalau orang dengar pasti bikin salah paham, lanjutnya. Oke, sorry. Haidar mengecup kening Lily, hidung dan bibirnya sekilas. Gue akan berusaha lebih baik lagi. Gak usah cium-cium. Kesal Lily sekaligus salah tingkah. Bukannya patuh, Haidar malah semakin gencar memberikan kecupan sana-sini sampai Lily menangis kencang karena kesal. Suara bel terdengar. Keduanya pun berhenti bertengkar manja. Cuci muka, teman-teman udah datang. Apa? Lily mengerjap. Teman-teman, kok lo gak bilang sih? Amuk Lily lalu bergegas ke kamar mandi. Pakai hoodie, leher lo banyak jejak, tambah Haidar lalu berjalan menuju pintu. Haidar menghampiri Lily yang tak kunjung keluar kamar. Ternyata Lily tengah menelpon seseorang entah siapa. Udah dulu, lanjut nanti. Lily pun berbalik dan memasukkan ponselnya ke saku hoodie. Lo, lama. Kan ada lo, ajak ngobrol sana. Belajar bersosialisasi yang benar, ledek Lily. Haidar tidak merespon. Dia meraih kerah hoodie Lily lalu mengamati jejaknya. Masih belum hilang, terus tutup. Dia rapihkan topi hoodie itu agar menutup beberapa jejaknya di belakang, samping maupun depan. Lain kali jangan hilang kendali. Kayak vampirello. Lily tepuk lengan Haidar lalu menyingkirkannya dan melangkah keluar kamar. Abis gue N4 fus sama lo, balas Haidar yang kini mengekor itu. Sontak Lily berbalik dan memukul Haidar random sesaat. Ya elah, berantem mulu lo berdua, Sila berseru heran. Lily berlari kecil lalu duduk di antara Yuka dan Nabila. Kalian kok gak kasih tahu mau kesini, tempat kita belum diisi, belum beres nata juga, keluhnya. Perdana dong, bagus masih luas gini jadikan muat sekelas main, balas Bram. Apartemen pun ramai. Haidar si robot penyendiri kini mulai bisa berbaur. Mungkin karena mereka mulai kenal dan dekat sebagai teman. Haidar terdiam saat Tantan membisikkan sesuatu. Antara Yuka atau Sila, gue curiga sama gerak-gerik mereka, bisiknya. Haidar memicing ragu. Justru Haidar curiga pada orang lain. Ada dua orang yang dia curigai. Hei lo berdua, jangan ke orang gay deh. Seru Yuka pada Haidar dan Tantan yang sebelumnya bisik-bisikan. Lily rebahan di atas Haidar yang rebahan di sofa. Mereka mabuk, lapor Lily pelan pada Haidar. Dan sialnya lo juga. Ketus Haidar. Dia kembali lengah. Malam ini teman-temannya itu berpesta kecil sampai tepar di mana-mana. Haidar yang membeli makan malam pantas merasa aneh. Kenapa tidak ada yang mau menemaninya? Bahkan terkesan mendorongnya keluar. Gue kan udah besar, gue cantik dan gue mau coba, lo sih larang. Jadikan gue tertantang. Racau Lily dengan tak bisa diam, terus menggeliat dan mengubah-ubah posisi. Haidar meringis saat miliknya tak sengaja tertekan. Diam. Lo pindah sana. Usirnya kesal. Haidar akan marah besok, lihat saja. Haidar tidak suka pesta yang melibatkan minuman beralkohol. Semua orang jadi kacau dan mengotori tempatnya. Ditambah Lily tidak izin padanya. Sebagai suami dia merasa tidak dihargai. Marah terus. Manja Lily so imut lalu cegukan. Haidar diam menatap Lily yang kini menatapnya sayu,
pipi memerah. Galak. Lily mencubit pipi Haidar lalu menggigit bibir bawah Haidar sampai Haidar meringis dan refleks mendorong wajah Lily. Lo harus sadar. Gue guyur lo. Haidar hendak bangun namun urung. Di kamarnya banyak orang, tidak mungkin dia M3 Nel NJ4 Lily. Haidar pun menghela nafas dan membiarkan Lily meracau di atasnya sampai terlelap. Haidar menggeliat, suara alarm membangunkannya. Tubuhnya masih terasa berat, yang artinya Lily masih rebahan di atasnya. Haidar membuka matanya perlahan. Wajah-wajah tak asing mengelilinginya. Dengan terkejut Haidar bangun, refleks memeluk Lily yang hampir jatuh itu. Ngapain? Haidar bertanya dengan dingin. Semuanya mesem-mesem. Seperti gadis polos yang pertama kali melihat adegan romantis di depan matanya. Kok bisa sih, kalian itu sepanjang hari gak pernah akur? Tiba-tiba tidur saling peluk, romantis tahu gak? Yuka merengek iri. Haidar menghela nafas malas. Lo semua pergi. Gue marah sama lo semua. Lo gak izin ke gue mau mabuk-mabukan di sini, usirnya. Lo malah ajak Lily mabuk juga, lanjutnya. Semua terdiam. Lily setuju, kita mendadak kok gak rencana mabuk di sini, Yuka membela diri. Gue tahu kalian sering pesta dengan minuman itu, tapi lain kali jangan ajak Lily, kecuali atas izin gue. Lily istri gue sekarang, apapun harus izin dari gue. Tegasnya. Oke, kita minta maaf. Bram memecahkan ketegangan. Toh mereka memang salah. Lain kali kalau main lagi kita janji gak akan minum-minum. Lily menatap sekitar yang sudah rapih. Jejak kacang, bungkus cemilan dan beberapa minuman tidak ada. Haidar. Panggil Lily lalu turun dari kasur. Lily membawa langkahnya menelusuri apartemen. Mencari sosok Haidar yang ternyata tidak ada. Lagi keluar kali ya, beli sarap, oh enggak, makan siang. Ralatnya saat melihat jam di dinding. Lily memijat keningnya. Gini amat beres mabuk-mabukan. Gumamnya. Haidar marah ya semalam. Pasti sih, gumamnya lagi. Bodoh amat. Gue cuma mau coba dan berakhir kapok, kekeh Lily. Lily mencuci wajah, menyikat gigi dan menunggu Haidar pulang. Lily mengamati ruangan, memilih menimang apa saja yang harus dia beli tanpa dikatai boros oleh Haidar. Astaga! Hari ini kan ngampus. Jerit Lily saat sadar dia sudah sangat lewat. Kesiangan parah. Sial! Minuman semalam sungguh menghancurkan harinya. Lily pikir sekarang hari Minggu. Ark. Sialan. Kenapa Haidar gak bangunin sih? Gerutunya seraya berlari kecil menuju kamar, meraih ponselnya dan mendial Haidar. Pesan singkatnya tidak diubris. Teleponnya bahkan tidak diangkat. Hai, Lily menyapa canggung. Tidak ada cium kening, memeluk sekilas atau usapan sebagai sapaan. Haidar melengos begitu saja. Lily tahu, Haidar sangat marah. Gue nyesel dan gak akan lagi. Kapok, swear. Lily mengekor. Haidar masuk ke kamar, melepas pakaian dan menggantinya dengan pakaian rumahan. Lily terus berceloteh tentang penyesalan dan janji-janjinya. Dengan membelakangi Haidar tentu saja. Lily masih malu melihat Haidar hampir polos. Haidar melewati Lily begitu saja. Menuju dapur untuk menghangatkan makanan yang dia pesan. Haidar, Lily mencekal lengan berurat itu. Hukum gue, jangan cuma diem. Di sini kita berdua, gak nyaman kalau marahan, lirihnya. Di sini kita berdua, tanya Haidar agak mencemooh. Gue pikir gue gak ada, sindirnya.
CK. Maaf. Kesal Lili. Maaf lo gak ada tulus sama sekali, balas Haidar datar seraya sibuk membuka bungkus makanan itu. Terus harus gimana? Jengkel Lili. Kesabarannya sama seperti Haidar, setipis tisu. Gue kecewa, lo tahu? Lili mengangguk. Gue tahu. Lirihnya. Kalau papa sama mama tahu gue yang kena marah, lo tahu? Lili kembali mengangguk. Kon Asteris M habis, lo tahu? Lili mengangguk lalu detik berikutnya melotot dan refleks memukul lengan Haidar. Lo gak berhak mukul, gue masih marah. Tegur Haidar. Lili pun mingkem dan kembali menunduk bersalah. Dia harus kelihatan menyesal agar perang dingin tidak berkepanjangan. Beli Kon Asteris M di apotek yang deket apart sana. Baru gue maafin, Haidar menahan bibirnya yang berkedut. Apa? Lirih Lili tak percaya. Enggak mau. Ya udah, kita masing-masing, anggap gue gak ada. Lili menggeram pelan lalu menghentakkan kakinya meninggalkan Haidar dengan misuh-misuh. Haidar menghentikan makannya saat melihat Lili mengeluarkan semua jenis Kon Asteris M dari plastik. Puas lo? Kesal Lili dengan wajah masih memerah menahan malu. Gue disangka di bawah umur, untung gue bawa KTP. Semprotnya. Mana banyak yang beli. Apalagi ada laki-laki seusianya yang menahan tawa karena melihatnya membeli hampir semua jenis Kon Asteris M. Lili lupa Kon Asteris M yang sering Haidar pakai itu yang mana. Lo makan, Haidar mengabaikan soal Kon Asteris M. Lili masih menekuk wajahnya. Kalau saja tidak lapar Lili pasti akan menolak. Tapi kali ini tidak, dia sedang sangat lapar karena melewatkan sarapan dan makan siang. Malam ini lo yang pasangin Kon M-nya. Lili sontak terbatuk-batuk, hampir saja menyemburkan makannya.